kembali lagi di Official Risma, tentunya dalam tayangan Langkah Cerdas. Nah, pada tayangan kali ini kita akan membahas mengenai cuci badan, berat badan, uang salan, dan juga keparikan nih. Ada juga loh contohnya. Nah, di sini kita udah bersama Wika nih. Halo Wika. Halo. Nah, jadi aku mau nanya nih ke kamu, cuci badan itu apa sih? Pernah nggak sih kamu mendengar atau nggak belajar tentang cuci badan? Kalau aku sendiri sih pernah dengarnya. Dulu pas SD sih pernah pelajarin, abis itu SMA juga pernah dapat, tapi nggak kayak mendalami secara langsung apa sih cuci badan tuh, kayak cuma lewat-lewat gitu aja. Oh, gitu aja. Nah, jadi aku kasih tahu nih ya. Jadi, cuci badan itu merupakan suatu tebak-tebakan atau teka-teki dalam bahasa Bali. Yuk, kita langsung ke contohnya aja. Jadi, contoh yang pertama, tolong tebak ya. Siapa tahu kamu pernah dengar. Oke. Yang pertama itu ada, apa ke anak cenik mai cacing? Apa ya? Ayo. Apa? Kayak pernah dengar. Kasih waktu 5 detik ya. 5, Pernah dengar. 4, Apa ya? 3, 2, 1. Gak boleh pas. Gak boleh pas. Oke. Nggak tahu bener nih. Langsung aku jawab aja deh ya, biar nggak lama. Jadi, apakah anak cenik mai cacing itu adalah jarum misi benang? Gitu loh artinya, Wika. Jadi, jarum misi benang itu kalau diartikan ke bahasa Indonesianya itu jarum yang diisi oleh benang di atasnya itu yang di. Oh, jadi gitu artinya. Baru tahu. Aduh, dulu salah. Dulu salah jawabnya. Oke, untuk yang kedua nih ada apa ke anak cenik ngebutih. Pasti kamu pernah dengar karena ini simpedan yang sering banget dipakai orang-orang. Ya, Apa ke anak cenik ngebutih? mau getih. Anak sini mau getih. Apa ya? Bapak kan, kayaknya bapak pernah bilang. Oke, 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nggak tahu apa. Padahal tuh gampang banget loh. Jadi apa ke anak cenik ngebugetih itu artinya klepon. Kalian semua pasti tahu dong klepon. Kan klepon itu dibungkus. Ini bungkusan di dalamnya tuh ada gula merah. Gula merahnya Itu. tuh. Oh, itu yang udah ngomong getih. Oh, simpel banget ya ternyata ya. Banget. Sebenarnya sih kamu bisa banget nih gunakan cuci badan kalau kamu lagi boring-boring. Bisa kamu gunain sama adik kamu. Misalnya kamu nyari Google atau Berarti biar pakai games tebak-tebakan gitu mungkin ya. Oke, untuk yang kedua nih ada namanya tuh berat badan. Pernah nggak sih denger dan apa berat badan itu? Berat badan itu kalau nggak salah dalam bahasa Indonesia itu peribahasa ya. Jadi berat badan itu merupakan salah satu jenis peribahasa dalam bahasa Bali. Oke, untuk contohnya aja langsung ya biar cepat. Jadi contoh yang pertama itu ada namanya tuh mawayang gadang. Pasti kamu pernah nih dengar arti mawayang gadang. Pernah dulu pas ulangan pernah keluar nih mawayang gadang itu jawabannya Tresna. Ya betul banget. Jadi mawayang gadang itu artinya itu kan Kresna. Biasanya tuh diartikan Kresna. Jadi Kresna itu kalau diartikan ke bahasa Bali biar mempunyai arti menjadi Tresna. Ya, akhirnya benar. Sama. Oke, untuk soal yang kedua nih. Semoga bisa jawab ya. Semoga benar. Apakah arti dari peribahasa membawang putih? Bawang putih. Bawang putih itu dalam bahasa Bali kesuna. Habis itu diplesetkan menjadi isuna. Wow. Ya kan? Kan aku pintar. Jadi membawang putih itu kalau dalam bahasa Balinya tuh namanya tuh kesuna. Jadi kalau biar ada artinya dalam bahasa Bali itu artinya tuh misuna. Oke, yeay. Akhirnya bener 2. Mantap. Berarti aku pintar di peribahasa. Mantap. Karena kalau peribahasa itu biasanya sering digunakan. Ya sering digunakan. Jadi bisa lah besok-besok kalau nyindir orang tuh pakai peribahasa. Menyindir secara Canda. Untuk
penjelasan tentang wawang salan dan peparikan akan dijelaskan oleh Trisna. Dah, sekian dari kami. Bye. Nah, terima kasih waktunya Dita. Nah, di sini sekarang saya akan melanjutkan penjelasan mengenai wewangsalan dan juga peparikan. Di sini saya sudah bersama dengan Darlia. Nah, sebelumnya saya mau tanya-tanya dulu nih sama Darlia. Masih nggak sih ingat sama materi tentang wewangsalan dan peparikan? Halo Darlia. Halo Trisna. Nah, aku mau tanya-tanya nih. Kamu masih ingat nggak sih materi yang pernah dulu dibahas nih? Mungkin waktu SD tentang wewangsalan atau peparikan? Masih ingat nggak? Kalau wewangsalan kayaknya udah enggak. Kalau peparikan masih lah dikit. Nah, wewangsalan ya. Wewangsalan itu adalah pengisahan tentang perbuatan manusia yang begitu pedas. Nah, wewangsalan itu juga memiliki sajak dan irama. Gimana? Masih ingat nggak? Masih ya. Nah, jadi aku ada contoh wewangsalan nih. Contohnya itu, belele muadah kau, subuh jele maro tahu. Mau tahu nggak artinya? Apa? Kurang tahu. Kurang tahu. Udah gitu. lama ya soalnya. Kayak pernah dengar tapi artinya gitu loh. Dulu pernah kayaknya dikasih. Jadi artinya itu kayak kita sudah melakukan tindakan yang buruk, tapi kita baru menyadarinya. Baru sadar kalau kita tuh, oh ternyata ini salah gitu. Baru sadar. Nah, yang kedua nih, ada contohnya. Ada Cilebingkah, Deten Diu, Bumi Linggah, Ajak Liu. Nah, ini udah familiar banget nih. Iya, pasti ya, udah ingat familiar banget sih. Heeh. Kayak mungkin kurang lebih itu artinya kayak di bumi itu banyak orang gitu lah kayaknya. Kayaknya sih kurang lebih kayak gitu ya. Betul banget. Jadi dunia ini luas, diisi oleh banyak orang gitu. Oke. Nah, selanjutnya itu ada peparikan. Katanya masih inget kan? Peparikan itu apa? Peparikan tuh kurang lebih kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa dibilang kayak pantun gitu loh. Nah, iya, jadi peparikan itu memang kalau di bahasa Indonesia kan itu pantun ya. Jadi peparikan berasal dari kata rik, tun, dan juga tentun. Jadi pari sama dengan pantun. Nah, peparikan adalah pemantunan. Banyak nih contoh peparikannya. Nah, aku kasih 2 contoh ya. Nah, contoh peparikan yang pertama ada guling kidung, guling celepuk. Nasi anget mabe guling, uli pidan suara tepuk, bilang inget mesti tengeling. Tahu nggak artinya? Enggak, apa sih itu artinya? Nah, artinya itu kita sudah lama tidak bertemu dengan seseorang. Nah, ketika kita ingat sama seseorang itu, kita malah pengen nangis gitu. Kayak kangen gitu, pengen iya, ketemu. kangen gitu ya. Kayak ingat sama seseorang yang sudah lama nggak pernah ketemu. Oke. Kita lanjut ya. Peparikan yang kedua itu ada ngalap wani, ngabo kemong, dara lanang subuh mati, anak jani liunan omong, mare sekenang dan tobukti. Pasti tahu kan artinya? Kayaknya sih kalau zaman sekarang tuh anak-anak kayak banyakan omongan sih loh kalau daripada tindakan gitu. Jadi kayak terlalu lebih mungkin kayak gitulah artinya. Nah, betul banget tuh. Artinya itu kayak anak zaman sekarang itu cuman banyak omong aja, tapi kalau disuruh buktiin malah kosong gitu. Baru ditanyain tidak ada bukti. Nah, udah habis nih wewangsalan sama peparikannya. Oke, terima kasih ya Dalia udah mau berbincang-bincang sedikit mengenai wewangsalan dan peparikan ini. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan mengenai isim pedan, berat badan, wewangsalan, dan juga peparikan. Gimana? Seru kan pembahasannya? Nah, untuk kalian jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @officialdisma dan @osisdisma. Sampai ketemu di tayangan berikutnya. Bye! Nah, terima kasih atas waktunya Dita. Nah, enggak.